ini Silatio sekarang kilometernya udah 183.976 dan pemakaian oli udah 6167,8, 6200 km lah ya, buletin kilometer udah 184.000. Kondisinya seperti apa oli mesinnya, gue pengen cek ya. Sekarang gue pakai olinya PFG ya, Pertamina Fastron Gold. Belum pernah di top up sama sekali ya. Ketinggian olinya segini, di antara H dan L ya. Gua rasa sih masih cukup aman kalau diganti di 7500. Belum sampai habis ya, belum sampai L, bukan belum sampai habis ya. Mungkin sekitar nambah 500 sampai 700 mili lah untuk bisa sampai ke batas atasnya lagi. Kemarin sempat pakai yang Pertamina Fastron yang warnanya hijau itu 1040, 9000 sekian km ya, hampir 10.000. Itu pemakaian olinya ya yang berkurang deh, susutnya nggak sampai 100 mili, dikit banget, bener-bener nggak signifikan. Jadi kalau mesinnya ya masih sehat lah ya, itu nggak akan banyak makan oli di 1040. Karena dia lebih encer yang 530, maka perlu top up ya. Kalau mau dipanjangin sampai 9.000 mungkin perlu top up sedikit lah gitu. Kalau pakai 1040 di kilometer 9.800 itu belum top up sama sekali. Jadi benar-benar nambahnya tuh sedikit banget ya, nggak signifikan. Dan ini adalah tips yang mau gue share kalau kita beli mobil mantan taksi ya. Kita harus perhatikan itu. Yang pertama, si dipstick olinya dulu nih. Kita lihat olinya seperti apa. Ya sebisa mungkin jangan sampai olinya berwarna putih susu. Putih susu itu kan dia indikator kasar ya, indikasi kasar dia nyampur dengan coolant atau nyampur dengan oli matic jika ada matic, jika ada yang rusak ya, mungkin di packingnya atau mungkin dia udah overheating pernah ya kan, tuh dia tuh olinya nyampur dengan si coolant. Dan kita juga harus lihat ya, cek juga coolant-nya. Kebetulan nih masih jauh dari low ya. Ini terakhir nambah coolant itu di kilometer 175an ya. Ternyata kurangnya nggak banyak ya, sedikit banget nih, benar-benar sedikit ya. Ya indikator kasar lah kalau nggak ada kebocoran yang seperti itu. Nah itu yang paling dasar ya. Mesinnya kotor karena belum dibersihin. Ini adalah HR16DE, jadi masih ada hubungan saudara dengan Livina 15 atau Nissan March dan Nissan Juke yang 15. Ini masih ada saudaraan. Basis mesinnya sama, komponennya juga sama, dual injektor juga, businya juga sama, kecuali stroke-nya. Ini stroke-nya beda ya, jadi dia 1600. Dan terus pembeda yang berikutnya adalah kompresinya dia lebih rendah, jadi mobil ini dikasih Pertalite nggak ada masalah dan nggak ngelitik, nggak ada gangguan performa yang sebegitunya ya kalau diisi round 90. Dan satu hal yang unik tentang HR16 adalah ini coil ya. Belum pernah sekalipun gue denger dia ada gangguan di selongsong coil ya. Jadi ini ada salah satu yang sebetulnya sih bagus ya. Kalau di Livina kan banyak ya, kita sering banget denger katanya ada gangguan selongsong coil. Kalau Silatio 16 jujur belum pernah sekalipun denger ada gangguan itu. Baik dia waktu masih dinas taksi, gue sempat tanya-tanya ke supir taksinya, pernah nggak ada gangguan mesin pincang seperti itu? Nggak ada. Ya sepertinya mungkin materialnya beda kali ya. Selongsong coilnya si HR15 dengan HR16 mungkin berbeda. Coba sekarang gue nyalain ya. Ini cukup halus ya, nggak yang kasar begitu sih. Getarannya kayak apa HR16 bisa kita tes sih ya, pakai koin bro, 500an aja.
kondisi idle ya. Nggak sehalus M104, tapi yang pasti nggak sampai berguncang. Oke, seperti itu yang bisa gue sampaikan. Kalau kita cari mantan taksi atau mobil bensin ya, yang perlu kita perhatikan adalah cek olinya seperti apa, ketinggiannya, warnanya, cek kulannya. Jika itu matic, kita cek oli maticnya. Kebanyakan matic modern itu kan nggak ada dipstick olinya ya. Ini agak susah sih. Makanya persiapan budgetnya tuh harus ekstra ya kalau kita pakai mobil matic yang udah tua. Seperti itu. Ini kalau dinyalain AC-nya masih dingin ya. Mesin masih dingin, warnanya hijau. Kalau di Livina 15 warnanya biru. Jadi ada sedikit perbedaan ya di situ. Cuma gitu doang bedanya, nggak banyak. Karena basis mesinnya juga masih sama ya. Kita tutup dulu jendelanya. Bedanya Latio HR16 dengan si GL Neo ya, yang G16DE adalah ini bahannya aluminium, jadi dia nggak sepanas mesinnya GL Neo ya, lebih cepat dingin. Maka kipasnya satu doang dia udah cukup. Kipasnya Latio cukup satu doang. Kalau GL Neo nggak cukup ya, harus dua kipasnya. Latio cukup, nggak overheating dia. Salah satu keunggulannya ya dibanding yang 316 yaitu dari material mesinnya, sehingga pendinginan lebih bagus di HR16. Nggak panas mesinnya, nggak ringan ya dibanding M104 itu panasnya banget mesin. Oke, demikian videonya kali ini tentang si mesin HR16 ya. Overall seperti itulah yang bisa gue ceritain. Oke.